Hello everyone, welcome back with me, Febriana Maura from Circle News. Monday, May 18, 2020. For 5 minutes more, I will accompany you to watch the update and the actual news from Desa Sukajaya. Since COVID-19 entered Sintang, the community had begun to fret and afraid to leave the house. They choose to obey government regulation to stay at home. Some regions have also conducted a lockdown in their area. One of them is Desa Sukajaya Penyangka 1, which is located in Tembunak District, Sintang Regency. This village is one of the villages located on the side of the main road Sintang to Pontianak. Although during this pandemic there was no lockdown applied by the community, but the village government still provide regulation for migrants who want to visit the village. As you can see now, the road used as the main road to Sintang now looks very quiet. This happened since there was a ban on traveling to anywhere by President Joko Widodo because of COVID-19. The people here also follow the regulation that have been applied in this village not to gather too much. In addition, this pandemic also has an impact on teaching and learning activities in elementary school number 3 Makong and junior high school number 5 Tembunak. Teaching and learning activities are forced to do at home. Aside from the regulation that have been applied by the local community, they also believe in the magical power of the habit of their ancestors. A few months ago, the community had held a tolak bala, which was believed to ward off COVID-19 in their village. Tolak bala is a community habit that is carried down for generations if you get a disaster. This is still being done by the people of Desa Sukajaya Penyangka 1 to maintain the existing cultural values. Okay viewers, now I already with a member of Karang Taruna from Desa Sukajaya Penyangka 1, and now I want to ask him some question about COVID-19 in this village. Selamat sore. Selamat sore. Dengan saudara siapa? Dengan Gilang Ramadan sini. Oke, baik. Jadi hari ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait COVID-19 di desa ini, khususnya Desa Penyangka 1 ya. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama ya. Bagaimana kondisi sosial masyarakat di sini selama masa pandemi sekarang? Untuk kondisi sosial sendiri, kita tahu bahwa COVID sendiri menular dari sentuhan ke sentuhan lainnya. Tentu saja untuk dari desa mengupayakan bahwa agar tidak banyak mengumpul gitu. Dan kita tahu bahwa sudah masuk bulan suci Ramadan. Jadi untuk kegiatan seperti taraweh dan sholat bersama itu ditiadakan dulu, karena kita tahu bahwa COVID ini menularnya kita juga tidak tahu kan seperti apa. Ada juga yang orang tanpa gejala gitu ya. Iya benar. Lalu dari desa sendiri apakah ada peraturan dan larangan-larangan misalnya untuk masyarakat membatasi misalnya yang kumpul-kumpul seperti itu? Oh ada gitu. Untuk larangan sendiri ya kalau sudah melanggar pasti ada sanksinya gitu. Kalau di desa kami sendiri lewat jam 10 malam gitu terlalu banyak ngumpul, tetap kami nanti akan denda berupa untuk sekarang sih masih berupa teguran, untuk selanjutnya nanti kami upayakan untuk denda lainnya gitu jika masih melanggar. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kondisi perekonomian masyarakat di sini selama masa pandemi? Untuk kondisi ekonomi sendiri pastinya sudah sangat turun ya. Untuk harga karet sendiri yang sebelum pandemi Covid itu berkisar antara 9 sampai 10 ribu. Setelah pandemi Covid ini jadi 6 sampai 7 ribu ya paling tinggi. Dikarenakan para toke itu tidak mau mengambil harga yang terlalu tinggi dikarenakan beberapa pabrik yang berada di Pontianak atau sekitarnya itu tutup gitu. Tentu saja ini sangat merugikan bagi masyarakat sini, apalagi ditambah harga barang yang mulai naik gitu di bulan suci Ramadan ini. Pertanyaan yang terakhir, sebagai
generasi muda nih, apa pesan saudara bagi masyarakat di sini untuk menyikapi masa pandemi ini? Yang pertama yaitu tetap mengikuti peraturan pemerintah ya, stay at home atau tetap di rumah saja. Yang kedua, kalau memang perlu untuk keluar rumah, selalu berhati-hati, gunakan masker, dan kalau seketika pulang ke rumah mandi dan cuci tangan. Lalu untuk para pemudanya, jangan terlalu bermalas-malasan dan tetap produktif selama di rumah. Baik, saya rasa cukup ini saja wawancaranya. Terima kasih kepada saudara yang telah meluangkan waktunya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Jadi hari ini saya sudah bersama salah satu perangkat desa dari Desa Sukajaya, dan hari ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada beliau. Baik, langsung saja ya Pak ya. Bagaimana keadaan sosial masyarakat selama masa pandemi ini? Ya, bahwa keadaan sosial masyarakat selama pandemi COVID ini sangat-sangat terasa. Ya, salah satu buktinya bahwa hampir 1 bulan ini keadaan belajar mengajar untuk SMP dan SD yang ada di desa kita sudah dilaksanakan, sudah diberi libur untuk belajar di rumah. Kemudian ada yang lain juga bahwa kegiatan ibadah kita sudah harus dilaksanakan di rumah juga untuk menghindari hal-hal yang berkaitan dengan dampak COVID ini. Baik, lalu dari desa sendiri apakah ada peraturan-peraturan tertentu yang diterapkan untuk masyarakat selama masa pandemi? Seperti yang disampaikan oleh pemerintah bahwa kita wajib patuh pada protokol pemerintah, yang mana kita wajib untuk melakukan cuci tangan secara rutin, kemudian menyiapkan juga tempat cuci tangan di rumah-rumah, melaksanakan penyemprotan untuk menghindari dampak COVID ini. Baik, lalu berikutnya dari keadaan ekonomi sendiri, apakah ada dampak bagi mata pencaharian masyarakat di sini? Ya, terhadap keadaan ekonomi bahwa mayoritas masyarakat kita merupakan petani, ya sangat berasa sekali ketika nilai beli bulat turun, kemudian juga berdampak pada keadaan ekonomi yang akhirnya nilai beli masyarakat kembali akan berdampak kecil, seperti dampaknya banyak daripada usaha masyarakat seperti bengkel terasa sepi. Kemudian juga rumah makan, yang mana itu semua karena dampak COVID ini. Oke, baik. Lalu dari segi budaya atau kebiasaan turun-temurun, apakah ada ritual tertentu seperti tolak bala yang dilakukan masyarakat di sini? Terdiri dari banyak kampung yang mana hampir semua sudah melaksanakan tolak bala, yang mana tolak bala ini diyakini oleh masyarakat kami bahwa secara turun-temurun hal ini sering kami lakukan ketika menghadapi masa-masa sulit di mana keadaan masyarakat sendiri akan terancam oleh virus ini, dan itu memang sudah budaya kami yang kami yakini dari leluhur kami. Lalu pertanyaan yang terakhir, apa pesan Bapak bagi masyarakat setempat untuk menyikapi masa pandemi ini? Ya, pesan dari saya supaya masyarakat patuh pada protokol pemerintah, kemudian patuh juga pada keyakinan kita masing-masing bahwa kepercayaan kita akan menguatkan kita, sehingga dari situ keadaan fisik kita, keadaan psikologis kita tidak terganggu dengan informasi atau berita tentang bahaya COVID ini, yang mana ketika psikologis kita terganggu, itu akan berdampak terhadap imun tubuh kita, yang mana itu akan mengakibatkan kita menjadi stres, bahkan stres berlebihan, sehingga akhirnya berdampak fatal. Dan supaya masyarakat rajin untuk menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan diri, dan ketika kita mulai dari diri kita, kita yakin bahwa kita menjaga diri kita dan akhirnya menjaga lingkungan kita dan menjaga masyarakat kita. Baik, saya rasa mungkin cukup itu saja wawancara saya. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Selamat pagi. Well, people, that's all for the news today. Thank you for watching. I am Febriana Maura and see you.